Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, sebelumnya kita telah mendengar kisah Rasulullah yang berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Lantas bagaimanakah kisah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah? Kaum Ansor sudah mendengar berita keberangkatan Rasulullah dari Mekkah menuju kota mereka. Oleh karena itu, setiap hari mereka pergi ke Harrah untuk menanti kedatangan beliau. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, yakni setelah 13 tahun masa kenabian, Rasulullah memenuhi janjinya kepada mereka, tepatnya menjelang siang hari yang sangat panas. Pada hari itu, kaum Ansor sudah lama menanti kedatangan Rasulullah, namun yang mereka tunggu belum juga muncul, sehingga mereka pulang ke rumah masing-masing. Orang yang pertama kali melihat beliau adalah seorang laki-laki Yahudi. Kala itu, ia sedang berada di atas loteng rumahnya. Orang itu pun berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Hai Bani Qailah, inilah dia, orang yang sudah lama kalian tunggu." Dengan serta-merta, kaum Ansar keluar sambil membawa senjata mereka dan segera menemui Rasulullah SAW. Kaum Ansar menyambut beliau sebagaimana layaknya seorang nabi. Rasulullah sempat singgah di kampung Quba, di rumah Kulthum bin Al-Hadam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau singgah di rumah Sa'ad bin Kaithama. Kaum muslimin pun berdatangan untuk memberikan salam kepada beliau. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Nabi sebelumnya. Mayoritas atau sebagian di antara mereka bahkan mengira Abu Bakar adalah beliau karena melihat ubannya yang banyak. Ketika cahaya matahari sudah terik sekali, Abu Bakar berdiri memayungi Nabi SAW dengan sehelai kain. Barulah setelah itu kaum muslimin mengetahui yang mana sebenarnya Rasulullah SAW. Rasulullah sempat tinggal di Quba selama beberapa hari. Ada yang mengatakan 14 hari lamanya. Pada saat itulah beliau membangun Masjid Quba. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan atas perintah Allah kepadanya. Di tengah perjalanan, beliau mendapatkan waktu Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Beliau pun sholat di masjid yang berada di lembah Ranuna. Penduduk kampung itu sangat berharap kesudian Rasulullah untuk singgah di rumah mereka. Akan tetapi, beliau bersabda, biarkan unta ini berjalan karena ia mendapat perintah dari Allah. Unta itu terus berjalan membawa beliau. Setiap kali Nabi melewati perkampungan Ansor, pasti penduduk di sana menginginkan beliau untuk singgah. Namun beliau kembali bersabda, biarkan unta ini berjalan karena ia mendapat perintah dari Allah. Setelah tiba di tempat yang menjadi masjid Nabi sekarang ini, unta itu pun duduk. Belum sempat Rasulullah turun, unta itu sudah bangkit dan berjalan lagi. Kemudian, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, terus berjalan, lalu duduk di tempat semula. Rasulullah pun langsung turun. Tempat yang dimaksud adalah perkampungan Bani An-Najjar. Abu Ayyub segera membawa barang-barang Nabi ke rumahnya. Rasulullah membeli tanah yang akan menjadi tempat didirikannya masjid. Sebelumnya, tanah itu milik 2 orang anak yatim yang digunakan sebagai tempat pengeringan kurma. Beliau pun membangun masjid di tempat tersebut. Itulah masjid beliau sampai sekarang atau Masjid Nabawi. Bahkan dibuatkan pula kamar-kamar di samping masjid untuk keluarga Rasulullah SAW. Sementara itu, Ali masih tinggal di Mekkah untuk mengembalikan barang-barang yang pernah dititipkan kepada Nabi SAW dan melakukan beberapa tugas lain. Baru kemudian, setelah urusannya selesai, ia menyusul Rasulullah SAW. Rasulullah berdamai dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Beliau menulis surat perjanjian dengan mereka. Akhirnya, salah seorang yang alim dari mereka masuk ke dalam Islam, yakni Abdullah bin Salam. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tetap kafir. Kaum Yahudi di sana terdiri atas 3 suku,
Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Rasulullah juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Dengan persaudaraan itu, mereka saling mewarisi pada masa-masa awal Islam dan mereka lebih didahulukan daripada hubungan kerabat. Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat sebagai bentuk kasih sayang terhadap kaum fakir miskin dari kalangan Muhajirin. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam uraian sejarahnya. Sebagian hufaz atau ulama di bidang hadis mengatakan, pernyataan itu muncul disebabkan oleh kesulitan yang dialami Ibnu Hazm dalam mendapatkan referensi mengenai waktu diwajibkannya zakat. Setelah kedudukan Rasulullah SAW telah mapan di kota Madinah, yaitu di tengah-tengah kaum Ansar, mereka berupaya keras membela dan melindungi beliau dari serangan bangsa kulit hitam maupun bangsa kulit putih. Suku-suku Arab seluruhnya membidik panah mereka kepada beliau, serta berusaha menyerang beliau dari berbagai penjuru. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berjihad berdasarkan surah Al-Hajj yang termasuk surah Makkiyah, yaitu firman Allah, telah diizinkan atau berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Kemudian, tatkala mereka sudah bermukim di Madinah, serta memiliki kekuatan dan kesiapan, Allah mewajibkan jihad atas mereka, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah adalah Perang Abwa. Perang ini terjadi pada bulan Safar, pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah berangkat bersama pasukannya hingga sampai di daerah Waddan. Di tempat itulah beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Damrah bin Abdi Manah bin Kinanah bersama pemimpin mereka Majdi bin Amr. Setelah itu beliau kembali ke Madinah tanpa bertempur. Nabi sempat menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai amir atau pemimpin sementara di Madinah. Kemudian Rasulullah mengutus Hamzah, paman beliau, dengan membawa 30 orang pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin tanpa disertai seorang pun dari kalangan Ansar, menuju Saifil Bahar untuk menemui Abu Jahal bin Hisham bersama rombongannya yang berjumlah 300 orang. Namun mereka dicegah atau berperang oleh Majdi bin Amr, pemimpin yang telah disebutkan sebelumnya, karena memang ia telah berdamai dengan kedua belah pihak. Rasulullah mengutus Ubadah bin Al-Haris bin Al-Muttalib pada bulan Rabiul Awal dengan membawa 60 atau 80 pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin menuju sumber air di Hijaz. Di bagian paling bawah Thaniyah Al-Marah, mereka bertemu dengan sejumlah besar pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ada riwayat yang mengatakan bahwa kaum Quraisy saat itu dipimpin oleh Mikraz bin Hafsah. Meskipun demikian, tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Hanya saja Sa'ad bin Abi Waqqas sempat meluncurkan panah kepada kaum musyrikin. Itulah panah pertama yang dilepaskan di jalan Allah. Pada saat itu pula, beberapa orang kafir berlari atau berpaling menuju barisan kaum muslimin. Di antaranya Mikdad bin Amr al-Kindi dan Utbah bin Ghazwan. Kedua pasukan kejar tersebut adalah panji pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, masih diperdebatkan manakah di antara kedua pasukan tersebut yang terlebih dahulu dikirim. Kedua pasukan ekspedisi itu dikirim pada tahun pertama Hijrah. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Selanjutnya, Rasulullah berangkat menuju Perang Buat. Beliau sendiri yang langsung keluar atau memimpin pasukan pada bulan Rabiul Akhir tahun kedua Hijrah itu. Beliau telah menunjuk As-Sa'id bin Uthman bin Maz'un sebagai amir sementara di Madinah. Nabi pun berjalan hingga sampai ke daerah bernama Buat melalui jalur Radwa. Kemudian beliau kembali pulang tanpa terjadi pertempuran.
Peperangan yang terjadi selanjutnya adalah Perang Usyairah. Rasulullah sendiri keluar pada pertengahan Jumadil Ula hingga sampai ke daerah tersebut, yakni sebuah tempat yang terletak di perut lembah Yanbu. Beliau singgah di tempat itu hingga akhir bulan Jumadil Ula dan beberapa malam berikutnya pada bulan Jumadil Akhir. Beliau melakukan perjanjian damai dengan Bani Mudlij, baru kemudian pulang tanpa menemui hambatan. Beliau sempat menunjuk Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai amir sementara di kota Madinah. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Ishaq As-Sabi'i, ia berkata, "Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam, berapa kali Rasulullah SAW berperang?" Ia menjawab, 19 kali peperangan, termasuk peperangan yang pertama adalah Perang Al-Usair atau Al-Usyair. Lebih kurang 10 hari kemudian, Nabi SAW berangkat menuju Badar untuk pertama kalinya. Penyebabnya adalah Qurs bin Jabir Al-Fihri menyerang seorang pengembala di Madinah. Beliau terus mengejarnya hingga tiba di lembah bernama Safwan, yaitu sebuah daerah di Badar. Namun Qurs berhasil melarikan diri. Akhirnya beliau pulang. Sebelum berangkat, beliau menunjuk Zaid bin Harithah sebagai amir sementara di kota Madinah. Beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqash untuk mengejar Qurs bin Jabir. Menurut riwayat yang ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sa'ad diutus untuk keperluan lain. Kemudian Rasulullah mengutus Abdullah bin Jasi bin Ri'ab al-Asadi bersama 8 orang dari kalangan muhajirin. Beliau membekali mereka dengan sepucuk surat yang tidak boleh dilihat isinya hingga mereka telah berjalan selama 2 hari. Pada kondisi demikianlah, isi surat tersebut baru boleh dilihat. Pemimpin pasukan itu juga tidak boleh memaksa seorang pun di antara anggota rombongannya. Abdullah bin Jasi menjalankan perintah beliau. Ketika membuka surat tersebut, ia mendapatkan tulisan, "Kalau kamu sudah mengetahui isi suratku ini, maka lanjutkanlah perjalanan hingga tiba di Nakhlah yang berada di antara Mekkah dan Taif. Awasilah orang-orang Quraisy dan amati gerak-gerik dan keadaan mereka demi kemaslahatan kita." Abdullah berkata, "Kami mendengar dan kami menaati." Abdullah bin Jasi memberitahukan kepada para sahabatnya tentang hal itu dan menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa mereka. Siapa saja yang menginginkan mati syahid, maka dipersilakan baginya untuk melanjutkan perjalanan dengannya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak ingin mati syahid, maka dipersilakan pulang. Adapun Abdullah sendiri, ia siap untuk berangkat. Akhirnya, mereka semua melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Utbah bin Ghazwan kehilangan unta yang mereka tunggangi secara bergantian. Akibatnya, keduanya tertinggal karena berusaha menemukannya kembali. Sementara itu, Abdullah bin Jasi terus berjalan hingga sampai di Nakhlah. Tiba-tiba, lewatlah di hadapan mereka kafilah Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan barang dagangan. Di antara mereka terdapat Amr bin Al-Hadrami, Utsman dan Naufal, putra Abdullah bin Al-Mughirah, serta Al-Hakam bin Kaisan, maula Bani Al-Mughirah. Kaum muslimin pun langsung bermusyawarah. Mereka berkata, "Kita sudah berada pada hari terakhir bulan Rajab, bulan haram atau yang dimuliakan. Kalau kita memerangi mereka sekarang, berarti kita telah melanggar bulan haram ini. Namun, kalau kita membiarkan kafilah itu lolos pada malam ini, pasti mereka akan memasuki wilayah tanah haram atau Mekah." Akhirnya, mereka bersepakat untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut. Salah seorang di antara mereka melepaskan panah ke arah Amr bin Al-Hadrami hingga terbunuh. Mereka juga menawan Utsman dan Al-Hakam, sedangkan Naufal berhasil lolos. Kaum muslimin pun pulang membawa barang-barang tadi beserta 2 orang tawanan. Mereka sudah menyisihkan 1/5 dari ghanimah tersebut. Itulah harta rampasan perang pertama. Juga pengambilan 1/5 pertama dalam Islam. Bahkan pembunuhan pertama dalam sejarah Islam dan tawanan pertama pula dalam Islam. Meskipun demikian, Rasulullah menyalahkan perbuatan para sahabatnya itu, walaupun mereka telah berijtihad dalam melakukan tindakan tersebut. Kemarahan kaum Quraisy semakin berkobar karena peristiwa itu. Mereka juga menyalahkan perbuatan kaum muslimin. Mereka berkata, "Muhammad telah merusak bulan haram.
Maka Allah menurunkan firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Allah menjelaskan bahwa apa yang telah terjadi merupakan sebuah kekeliruan, karena berperang pada bulan haram termasuk dosa besar di sisi Allah. Akan tetapi, apa yang kalian lakukan, hai orang-orang musyrik, berupa menghalangi manusia dari jalan Allah, kekufuran kalian terhadap Allah, pelanggaran kalian terhadap kehormatan Masjidil Haram, serta pengusiran terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, padahal mereka adalah penduduk asli Masjidil Haram. Sesungguhnya semua perbuatan kalian itu lebih besar lagi dosanya daripada berperang pada bulan haram. Kemudian Rasulullah SAW menerima 1/5 dari harta rampasan perang tersebut, juga mengambil uang tebusan dari kedua tawanan itu. Wallahu a'lam. Begitulah lanjutan kisah Nabi Muhammad SAW. Nantikan kisah selanjutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.